Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mengatur ekosistem akun agar distribusi video TikTok kita itu tertarget dan sesuai dengan niche atau kategori dari produk yang kita optimasi di TikTok ya. Seperti itu. Jadi kita masuk dulu ke akun TikToknya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke akun TikToknya. Lalu kemudian, nah, jadi begini teman-teman, algoritma TikTok itu ketika kita mengupload video TikTok itu ya, itu nanti akan didistribusikan ya ke 100 penonton, ke 100 akun ya, ke 100 akun itu yang sesuai dengan materi yang kita upload ya. Misalkan saya ini jualannya akun jualan gamis jumbo misalkan, terus kemudian saya membuat video TikTok tentang gamis jumbo misalkan model-model gamis jumbo LD 130 misalkan seperti itu ya. Nah, itu nanti sama TikTok itu akan didistribusikan 100 pertama itu ke followersnya kita dulu. Ya, kalau ini masih akun baru, kita belum punya follower ya, itu nanti akan didistribusikan ke yang sesuai dengan yang kita upload. Jadi video TikToknya kita itu berarti ke orang-orang yang yang memiliki ketertarikan gitu ya, interest ke gamis jumbo. Nah, kalau misalkan didistribusikan ke 100 orang, ke 100 akun, terus kemudian mereka itu melihat ya, tertarik dan melihat video TikTok kita itu sampai habis ya, terus kemudian misalkan like, terus komen misalkan gitu. Nah, itu nanti akan didistribusikan lagi ya ke akun-akun lagi yang sekategori lagi yang tertarik lagi dengan misalkan gamis-gamis jumbo. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti misalkan kalau ternyata di distribusi yang kedua ini juga menghasilkan like dan komen gitu ya, yang banyak itu nanti akan diteruskan lagi ke didistribusikan lagi ke akun-akun yang memang se-niche atau sekategori dengan akunnya kita. Nah, kalau kita scroll atau melihat TikTok yang tidak berkaitan dengan yang sedang kita jual gitu ya, akun yang sedang kita jual misalkan saya menjual gamis jumbo terus kemudian saya melihat video TikTok tentang makanan. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya juga sudah direcord sama TikTok bahwa akun akun saya ini, oh berarti ini tertarik dengan makanan. Karena apa? Karena ketika akun saya berandanya diberikan for your page itu kan untuk kamu ya kan. Nah, untuk kamu ternyata saya itu stay di situ dan melihat videonya sampai habis. Berarti sama TikTok itu saya dinilai bahwa saya itu suka dengan konten-konten makanan. Nah, di sini berarti ketika saya sudah memberikan info seperti itu di TikTok, akhirnya itu ngefeknya ke video yang kita sebarkan. Video yang kita sebarkan itu nanti akan disebarkan ke ke yang tertarik dengan makanan karena TikTok itu menilai kita ini juga tertarik dengan makanan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan videonya kita disebarkan ke orang-orang yang tertarik makanan, orang-orang yang tertarik makanan itu kan belum tentu tertarik dengan gamis jumbo, ya kan? Nah, pada saat videonya kita tersebar dan sedikit orang yang melihat gitu ya, yang tertarik ya, melihatnya pasti melihat, tapi kan mereka langsung scroll. Kalau langsung di scroll itu kan tidak tidak di record ya sama TikTok. Kalau dilihat sampai habis atau minimal setengah gitu terus komen like itu baru di record sama TikTok bahwa videonya kita itu bagus gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya video kita itu di TikTok itu tidak bagus, maka tidak disebarkan lebih luas lagi. Nah, seperti itu teman-teman.
Makanya kenapa saya bilang di awal itu kalau teman-teman mau fokus mengerjakan ini ya kelas ini itu silahkan teman-teman itu membuat akun yang baru. Nah di sini kita harus mengatur ekosistemnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan pada saat pengen scroll-scroll gitu ya, pengen melihat-lihat yang lain, gunakan akun yang lain, bukan akun yang untuk jualannya kita ini. Nah, bagaimana itu caranya? Jadi kita itu memfollow ya akun-akun yang satu niche sama kita, atau saya bilangnya adalah akun kompetitornya kita lah ya. Akun kompetitornya kita itu nanti kita follow 5 sampai 10 akun ya. Terus kemudian bisa kita misalkan juga di situ kita bisa riset untuk mendapatkan ide-ide konten. Misalkan kok ada akun kompetitornya kita yang dia FYP gitu ya, yang melihat sampai misalkan jutaan. Nah, kita bisa lihat tuh konten apa sih itu. Nah, itu bisa kita ATM. Seperti itu teman-teman. Jadi misalkan di sini saya ketiknya misalkan gamis jumbo. Nah, gamis jumbo gitu ya. Terus kemudian saya search. Nah, di sini kita bisa memilih. Di sini kan ada Yuanita, Collection, Rumah, KHS gitu ya. Ini bisa kita filter dengan jumlah suka. Nah, terus kemudian bisa diterapkan. Nah, seperti ini, mau borong semua warna please, ini cakep, dia ada 53,5K. Ini bisa kita lihat ya, teman-teman. Jadi bisa kita lihat dulu. Kita masuk dulu ke akunnya. Nah, seperti ini. BB 80 kilo, kirain kalau pakai dress kayak dugong, ternyata bla bla. Nah, bisa nih kita berarti dia itu tertarik di fashion gitu ya. Nah, ini ya. Nah, dia seperti ini, bisa nih kita ikuti. Nah, kita ikuti. Nah, nanti VT-VT-nya dia nih, VT-VT-nya si Indojiro ini akan lewat di berandanya kita. Kita bisa misalkan like, komen gitu ya. Nah, kenapa? Itu berarti di record TikTok bahwa kita itu tertarik dengan gamis. Nah, bisa gamis jumbo atau tertarik dengan fashion gitu ya. Terus kemudian bisa kita lihat yang misalkan ini 32,9K misalkan. Nah, ini bisa. Nah, kalau model-model seperti ini biasanya ini affiliate ya. Bisa kita lihat apakah masih ada video TikToknya dia yang untuk yang sekarang misalkan. Nah, ini ya. Nah, jumbo murah gitu ya. Nah, ini masih aktif ya dia. Nah, masih aktif untuk membuat TikTok 6 hours yang lalu, berarti 6 jam yang lalu masih aktif. Bisa nih kita ikuti. Ya. Berarti ini adalah akun yang senis atau sekategori dengan akun saya yang tentang gamis jumbo. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa meriset seperti ini. Terus misalkan Ika Farida.gamis. Nah, ini bisa kita lihat. Gamis couple warna sage green. Nah, misalkan kita lihat seperti ini, teman-teman. Nah, apakah dia masih aktif untuk membuat konten? Nah, ini bisa dilihat 9 jam yang lalu gitu ya, berarti masih aktif. Bisa kita ikuti. Nah, seperti ini bisa kita ikuti. Terus misalkan yang lainnya lagi, ini tadi outfit receh, ini yang atas juga outfit receh ya. Bawah juga outfit receh, ternyata, nah ini grosir, bun, ini apa nih? Nah, grosir, murah meriah, yuk langsung check out. Nah, bisa kita lihat. Jadi ini adalah akun kompetitornya kita. Jadi kita itu di TikTok itu eh, bisa mengamati ya ATM kompetitornya kita. Sekalian kita bisa membuat atau mengatur ekosistem untuk akunnya kita. Bisa kita lihat nih dia 21 jam yang lalu ya. Nah, dia masih aktif nih 21 jam yang lalu loh. Ini posting-posting dia aktif, bisa kita ikuti. Nah, silahkan nanti teman-teman dipraktekkan seperti itu ya. Nah, Yuanita Collection nih 18,4. Oke, nah ini kan baru gamis mewah jumbo. Nah,
Bisa kita lihat apakah dia masih aktif sampai saat ini, Gamis. Nah, ini 12 jam yang lalu masih aktif ya, berarti bisa kita ikuti. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, nah ini bisa kita klik ikuti. Nah, oke. Nanti itu secara otomatis ya berandanya yang ada di akun saya ini ya, beranda ini yang ada di akun saya ini nanti dia akan ini kan sudah saya mengikuti 5 ya. Silahkan nanti boleh teman-teman mengikuti 5 sampai 10 akun gitu. Terus kemudian akun-akun itulah yang bisa kita gunakan untuk ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Misalkan dia lewat di berandanya kita dan for your page, nah itu bisa kita lihat apa sih konten apa sih yang membuat dia itu bisa for your page. Nah itu bisa kita ATM. Terus kemudian bisa dari apa musik apa sih yang dia gunakan sehingga dia bisa for your page gitu ya. Nah itu bisa kita ATM untuk membuat video TikToknya kita. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nah, ini saya apa namanya close dulu ya, keluarkan terus kemudian bisa kita masuk ke TikTok lagi. Ini kan for your page yang di apa namanya yang ditawarkan oleh TikTok. Kalau saya nggak suka berarti atau orang nggak suka itu kan langsung saja scroll seperti ini kan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada live gitu ya. Nah, di live pun juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau live-nya teman-teman itu sering lihat live yang fashion atau baju ini ya, itu nanti akan direkomendasikan oleh TikTok kita itu live-nya ya tentang fashion atau baju atau gamis ini. Nah, nanti sama juga ketika kita live itu nanti live-nya kita itu akan apa namanya akan direkomendasikan oleh TikTok itu ke pengguna-pengguna atau akun-akun yang tertarik dengan baju atau fashion atau gamis. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini kan TikTok ini masih masih apa namanya? Masih menilai akun saya gitu ya. Ini akun akun ini nih apa namanya? Suka dengan apa sih? Nah, seperti itu. Nah, seperti ini kan lewat nih. Lewat sesuai dengan yang saya jual, kemudian bisa di apa namanya? Nah, bisa di copy, kok copy bisa di like, bisa di komen gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, misalkan bisa juga kita komen, misalkan nggak apa-apa, misalkan kita komen. Ada yang jumbo, Kak, misalkan gitu. Karena saya kan nyari yang jumbo gitu ya. Ada yang jumbo, Kak. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan dinilai TikTok bahwa akun saya ini ya, akun pusat gamis jumbo ini memang tertarik dengan akun-akun yang apa fashion gamis ya memang tertarik dengan interest atau ketertarikannya adalah di fashion gamis. Nah seperti itu teman-teman. Akhirnya nanti ketika saya membuat VT atau video TikTok itu nanti akan disebarkan didistribusikan oleh TikTok itu ke akun-akun yang memang tertarik dengan yang sesuai dengan ketertarikannya saya yang sudah saya bentuk ekosistemnya. Nah seperti itu teman-teman. Nah, ini kan saya nggak suka nih, misalkan satu dua tiga nggak suka, 1 2 3 detik nggak suka, 1 2 3 detik nggak suka, misalkan gitu. Nah, ini live misalkan apa namanya saya ikuti live-nya misalkan, nah saya masuk ke live-nya. Nanti ketika saya live ya, itu nanti akan di apa namanya live saya itu juga didistribusikan ke akun-akun yang memang dia itu tertarik dengan live. Jadi yang sudah masuk-masuk ini ya, yang sudah masuk-masuk ini sudah terrecord tuh sama TikTok itu. Saya ini masuk ke sini tuh sudah terrecord sama TikTok bahwa interest saya itu di bidang fashion, misalkan di bidang gamis. Nah, Ayu Gusti misalkan dia sudah komen nih Abu Tua Kak misalkan. Nah, itu sudah direcord sama TikTok bahwa si Ayu Gusti itu adalah akun yang tertarik dengan fashion atau gamis gitu ya, lebih fashion terus kemudian kategorinya gamis. Nah, Siti Robiah 8045 keranjang 18 berarti sudah terrecord sama TikTok bahwa Siti Robiah 8045 itu
memiliki ketertarikan di bidang fashion atau gamis ya, kategori gamis, fashion kan banyak ya. Nah, Marjana LD berapa Mbak? Nah, seperti itu. Akhirnya nanti ketika saya live gitu ya, saya live itu akan didistribusikan live saya itu ke orang-orang yang seperti misalkan Siti Robiah, Marjana, terus seperti ke Ayu Gusti, nah seperti itu teman-teman. Sama juga ketika video TikToknya saya posting itu nanti akan didistribusikan atau disebarkan ke orang-orang yang memang memiliki ketertarikan di fashion, tepatnya adalah gamis. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, misalkan ini kan saya nggak suka nih. Nah, ini lagi nih. Ini kan ada baju lagi, gamis lagi. Ini saya ini sudah di-record nih sama TikTok nih. Akun saya sudah di-record ini. Nah, Adit cek harga kakak bisa COD enggak? Misalkan Putri Uswa etalase 17 kak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, teman-teman nanti lakukan aja seperti yang apa namanya yang ada di video kali ini ya. Itu adalah untuk membentuk ya ekosistem kalau saya bilang itu ya, membentuk ekosistem akun kita agar kita itu di-record sama TikTok atau dinilai sama TikTok itu bahwa saya itu tertarik ya pusat gamis jumbo itu ketertarikannya atau interestnya itu di fashion terus kemudian lebih ke gamis. Nah, lebih lagi ke gamis jumbo. Nah, nanti teman-temannya itu nanti juga apa akan didistribusikan VT maupun live-nya kita itu ke akun-akun yang memang memiliki ketertarikan yang sama dengan kita. Nah, seperti itu. Teman-teman silahkan dipraktekkan dulu. Nah, pesan saya setelah ekosistemnya itu terbentuk ya, itu jangan dirusak lagi. Nah, saya bilang tadi kalau misalkan kita pengen cari hiburan gitu ya, pengen scroll-scroll TikTok itu gunakan akun yang lainnya, jangan akun yang sudah kita bentuk ekosistemnya ini. Nah, kalau sekali aja kita misalkan keluar dari jalur ya, keluar dari ekosistem itu nanti TikTok itu nanti akan merecord lagi, membaca lagi. Misalkan ada nih teman-teman yang mak-mak nih gabut nih malam-malam terus lihat drakor misalkan ya kan. Terus lihat drakornya di TikTok itu menggunakan akun yang untuk jualan ini. Nah, itu nanti terikot sama TikTok. Oh, berarti si akun Pusat Gamis Jumbo ini suka dengan drakor. Lah, nanti akhirnya ketika saya membuat VT itu nanti juga akan didistribusikan ke orang-orang yang seinteres dengan saya, yaitu orang-orang yang suka dengan drakor. Nah, ternyata orang-orang yang suka dengan drakor itu tidak semuanya suka dengan baju atau fashion. Akhirnya apa? Akhirnya video saya itu di scroll-scroll saja sama orang-orang tersebut. Nah, kalau video saya di scroll-scroll dan tidak dilihat, itu berarti nanti dinilai sama TikTok bahwa video saya ini adalah jelek ya kan. Akhirnya tidak didistribusikan lebih luas lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Silahkan dipraktekkan dulu materi sampai yang ini mengatur ekosistem akun karena ini sangat penting sekali. Baru kemudian kita next apa untuk video yang selanjutnya adalah pembuatan akun TikTok Search Center. Oke teman-teman, silakan dipraktekkan. Sukses, lancar berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.